kelompok 11 akan membahas di dalam linguistik terdapat 3 bab, ada makro, mikro, dan terapan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang makrolinguistik interdisipliner. Di dalam makrolinguistik interdisipliner terdapat 3 bab juga, yaitu ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, dan antropolinguistik. Klase sosiolinguistik itu, sosiolinguistik menurut Abdul Jar ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam masyarakat. Artinya di dalam sosiolinguistik ini kita akan mempelajari bahasa, tata bahasa, tingkat bahasa, serta adanya kontra dari 2 bahasa atau lebih. Ruang lingkup sosiolinguistik ditinjau dari 2 hal. Yang pertama ditinjau dari segi manusia dan masyarakat atau disebut juga dengan sosiologi. Di dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama ada variasi dan perubahan bahasa. Yang kedua ada perubahan dan ideologi bahasa. Dan yang ketiga ada multilingualisme. Nah, yang kedua ditinjau dari segi bahasa. Di dalam hal ini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada lingual, bilingual, dan intralingual. Yang kedua ada variasi perubahan bahasa, dan yang terakhir ada ragam-ragam bahasa atau formal dan non-formal, dan baku dan non-baku. Contoh sosiolinguistik dalam kasus Arab. Fil hayraqi yaqulun nas saat dhabu ilal baitil an wa fil ahya'i sya'biyati yaquluna haruhil baiti dulwaqati. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi bahasa antara kelompok sosial yang berbeda. Orang dari kalangan menengah atas cenderung menggunakan bahasa Arab yang lebih dekat dengan fusha atau baku, sedangkan masyarakat di kalangan bawah lebih sering memakai bahasa amiyah atau bahasa sehari-hari. Ini mencerminkan bahwa tingkat sosial dan pendidikan dapat mempengaruhi pilihan bentuk bahasa dalam percakapan sehari-hari. Psikolinguistik itu adalah ilmu multidisipliner yang menggabungkan antara 2 ilmu, yaitu ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia untuk memahami, memperoleh, dan menggunakan bahasa. Secara etimologis, psikolinguistik diambil dari 2 kata, yaitu psikologi dan linguistik. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental manusia yang bisa dipelajari dari sudut pandang yang bisa diamati. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, baik kaidahnya, strukturnya, maknanya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dalam subdisiplin psikolinguistik. Subdisiplin linguistik terbagi menjadi 3, yaitu psikolinguistik umum, kemudian ada psikolinguistik perkembangan, dan kemudian juga ada psikolinguistik terapan. Yang pertama ada psikolinguistik umum, yaitu bidang studi yang mempelajari hubungan antara psikologi manusia dan juga bahasa. Khususnya mempelajari tentang bagaimana individu tersebut memahami, menggunakan, dan juga memperoleh bahasa tersebut. Sebagai contoh ada budi melihat menggunakan teropong. Di situ terdapat ada 2 perspektif, yaitu bagaimana budi melihat atau dengan apa budi melihat, kemudian juga ada apa yang dilihat oleh budi. Oke, berarti yang kedua adalah psikolinguistik perkembangan. Dalam psikolinguistik perkembangan yaitu bidang studi yang mempelajari perkembangan bahasa yang dialami oleh anak-anak dari masa bayi hingga dewasa. Contohnya, pada masa kecil atau pada bayi hanya bisa mengungkapkan 1 kata seperti mama, mau, makan, atau bola. Kemudian mulai beranjak dewasa, mulai bisa menggunakan 2 kata, 3 kata, hingga layaknya bisa berbicara layaknya orang dewasa. Kemudian yang ketiga ada psikolinguistik terapan, yaitu salah satu cabang ilmu psikologi yang salah satu cabang ilmu psikologi yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode ilmiah dan juga teori-teori ilmiah. Sebagai contoh, apabila ada pasien stroke, yang kesulitan mengungkapkan apa yang dalam pikirannya, maka seorang terapis menggunakan salah satu metode psikologi
agar pasien bisa mengungkapkan apa yang dalam pikirannya setelah menjalani terapi dalam kurun waktu tertentu. Contoh psikolinguistik umum dalam studi kasus bahasa Arab contohnya seperti akalal waladu at-tufahah. Itu merupakan kalimat bentuk aktif. Kemudian untuk kalimat bentuk pasif ukilatit tufahah. Nah, menurut peneliti ternyata orang Arab lebih membutuhkan waktu untuk memahami kalimat pasif karena memang di sana jarang menggunakan kalimat pasif. Dan itu tergantung oleh kemampuan pemahaman individu masing-masing. Psikolinguistik perkembangan dalam studi kasus Arab seperti anak kecil yang hanya bisa berucap atau abun atau walid dan lain-lain. Kemudian mulai beranjak dewasa, mereka sudah mulai memperbanyak kosakata qurrah dan mulai bisa berbicara layaknya orang dewasa. Antropologi linguistik adalah cabang dari ilmu antropologi yang membahas hubungan antara bahasa dan juga kebudayaan. Ilmu ini berfokus pada bagaimana bahasa mampu membentuk kehidupan sosial manusia dan bagaimana kebudayaan mampu mempengaruhi bahasa. Ilmu ini merupakan gabungan dari ilmu linguistik dan juga ilmu antropologi. Dari sisi linguistik, ada 3 cabang yang relevan. Yang pertama, linguistik antropologi. Linguistik antropologi adalah ilmu yang mempelajari variasi bahasa untuk mencari makna kebudayaan di balik cara orang berbicara. Lalu yang kedua ada linguistik kultural, yang meneliti hubungan antara bahasa dan juga kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada linguistik kebudayaan, yang berfokus pada bagaimana bahasa mampu mencerminkan cara berpikir dan juga pandangan dunia suatu masyarakat. Linguistik sebagai ilmu induk memiliki 3 kunci utama. Yang pertama, diawali dengan analisis bentuk, variasi, fungsi, dan juga makna dari bahasa tersebut. Lalu yang kedua, dianalisis secara sederhana dan tidak menggunakan banyak istilah dari antropologi. Lalu yang ketiga, dianalisis menggunakan metode komponensial. Dari sisi antropologi sendiri memandang bahasa dalam konteks sosial dan juga budaya. Bidang ini menjelaskan bahwa bahasa bisa digunakan untuk mengekspresikan nilai, identitas, dan relasi sosial. Singkatnya, kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk dapat memahami antara hubungan bahasa dan juga budaya. Contoh penerapan antropolinguistik dalam kasus bahasa Arab. Yang pertama pada kalimat Assalamualaikum. Dalam bahasa Arab, Assalamualaikum memiliki arti semoga keselamatan atas kamu. Salam ini bukan sekedar sapaan, tapi mencerminkan nilai kedamaian, kebersamaan, dan keimanan dalam kehidupan masyarakat Arab dan umat Islam. Penggunaan salam ini menunjukkan bahwa bahasa menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai budaya dan religius, bukan hanya alat komunikasi biasa. Lalu yang kedua, ada pada kalimat Waalaikumsalam. Kebiasaan membalas dengan Waalaikumsalam menggambarkan adanya timbal balik dan rasa hormat yang menegaskan pentingnya hubungan sosial dan solidaritas dalam budaya Arab. Dari sudut pandang antropolinguistik, salam ini mencerminkan pandangan dunia masyarakat Arab dan umat Islam yang menempatkan perdamaian dan keharmonisan sosial sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka.